pabrikan yang istilahnya yang medium pasti habis, skala medium. Jadi kalau PHK massal itu menjadi ancaman nyata ya? Nyata. Kalau ini dibiarkan? Kalau ini dibiarkan. Sekarang import barang jadi loh, sudah malah. Ya. Jadi sudah malah yang menjahit aja sudah nggak ada kesempatan. Udah kamu perai aja semuanya. Kalau semuanya perai bagaimana? Ngeri banget. Kan logiknya begini ya Pak ya. Impor itu menjadi kebutuhan kalau kita kekurangan. Betul. Ya, kita nggak bisa memasok, menyuplai kebutuhan kita gitu ya. Ini yang jadi masalah kan sebenarnya kita tidak kekurangan loh di dalam ini. Import ini lama-lama kalau kebanyakan jadi racun. Katanya Indonesia butuh US dollar. Kalau ini malah import. Rada ironis lah menurut saya nih. Ya, jadi ini ironis malah. Kok nggak nyambung ya? Karena jangan ngomong daya saing ya. Jangan kita ngomong daya saing. Cukup. Berarti ada subsidi price ya. Subsidi price atau ada perlakuan yang tidak yang tidak wajar di situ. Nah ini. Assalamualaikum Sobat Indonesia. Jumpa lagi dengan podcast Beyond the Limits dengan saya Arif Budi Susilo, Expose Indonesia. Kali ini saya kembali kedatangan tamu istimewa, Pak Iwan Lukminto. Nah, saya sudah nggak perlu memperkenalkan lagi nih Pak Iwan. Siapa Pak Iwan? Nah, beliau ini adalah dedengkotnya industri tekstil Indonesia dan terutama di Solo Raya. Beliau adalah owner dari Sritex, ya, si Rezeki Isman, PT yang berlokasi di Sukoharjo, ya, Solo, tapi sebetulnya Sukoharjo gitu ya. Tetapi beliau juga aktivis di Asosiasi Perstekstilan Indonesia sebagai Wakil Ketua Umum Asosiasi Perstekstilan Indonesia. Pak Iwan, apa kabar? Baik. Waduh, terima kasih sudah kembali rawuh ya, kembali hadir di podcast Expose Indonesia. Timingnya pas banget ini, Pak Iwan. Kita to the point aja langsung saja, karena di industri ini, waduh banyak sekali ternyata masalah. Kayaknya nggak selesai-selesai ya. Ini contoh nih Pak, saya bawa berita dari Solo Post ini. Impor melimpah, industri resah. Ini berita kemarin kalau nggak salah ya, tanggal berapa ini, 20 Juni. Nah, sebelumnya kemudian juga ada berita mengenai tekstil bertumbangan dihantam impor. Nah, ini salah satu isu yang belakangan ini banyak dibahas oleh kalangan industri. Betul nggak Pak? Betul. Karena terutama adanya relaksasi dari peraturan Menteri Perdagangan nomor, kalau nggak salah, nomor 8 tahun 2024 gitu ya, nomor 8 2024, yang kemudian impor produk tekstil ini dari yang belum jadi sampai yang jadi itu makin menjadi-jadi gitu impornya. Nah, Pak Iwan mungkin mulai dari situ Pak. Mengapa ini industri resah Pak di tekstil ini? Jadi saya sedikit berkomentar ya di dalam ini. Intinya adalah berkomentar saya ini adalah bagaimana ayo membangun Indonesia ini yang utuh. Oke. Ya, jadi bukan saya ini mensudutkan siapapun, tidak mau. Ya, tetapi apa yang di depan mata kita, apa yang di depan pekerjaan kita jangan hilang di negeri kita. Ya kan? Yang pertama, yang paling saya takutin itu adalah kehilangan skill. Ya, ini. Import ini adalah lama-lama kalau kebanyakan jadi racun. Ya kan? Kebanyakan, karena kebanyakan. Kayak narkoba dong. Betul. Jadi like a drugs. Ya, kalau drugsnya sedikit, narkotik untuk pengobatan oke. Tapi kalau too much, terlalu banyak, membunuh ya. Akhirnya membunuh. Oke. Di situ. Nah, kecanduan dulu, terus kemudian membunuh. Betul, gitu. Kecanduan dulu, baru membunuh. Sama dengan impor. Sama dengan impor. Sebenarnya ini. Ya, jadi ini yang kita pelajari, karena skill-skill ini tidak boleh hilang di Indonesia. Skill membuat tekstil,
skill membuat benang, skill membuat fiber, Ya. bahan baku, skill membuat batik, skill membuat pertenunan, skill pewarnaan, skill embroidery, skill semuanya membuat kebaya, skill menjahit, skill yang lain-lain nanti jadi geotekstil, yang tekstil yang technical. Ini tidak boleh hilang dan ini harus ditambah. Dan skill itu ada semua sebenarnya Skillnya di sini semua ya. ada di sini. Jadi nggak perlu dari luar ya Betul. sebetulnya. Nah, ini yang perlu menjadi kepentingan bagi Indonesia. Ini adalah human capital. Oke. Yang kita yang paling diserang adalah human capital kita. Ya. Ini sudah jadi capital, sudah kapital ini. Kalau ini dibiarkan artinya impact-nya itu sangat berbahaya buat the Sangat future of bahaya. our manufacturing industry Sangat di Indonesia. bahaya sebenarnya. Hmm. Misalnya, sekarang import barang jadi loh, sudah malan. Ya. Jadi sudah malah yang menjahit aja sudah nggak ada kesempatan. Udah, yang jahit, udah kamu prai aja semuanya. Kalau semuanya prai bagaimana? Ngeri banget. Ngeri sekali. Padahal itu mungkin kalau akumulasi dari seluruh Indonesia itu bisa jutaan orang yang terlibat. Sangat banyak. Multiplier-nya apalagi gitu Sangat kan. banyak sebenarnya. Kita lihat aja di bisnis online, bisnis retail. Tetap nomor satu adalah fashion. Itu Oke. adalah tekstil. Coba lihat semua kalau mau lihat di menu. Ya. Di mana di online bisnis, di online shop. Kami pun jualan fashion kok. Fashion, tekstil. Ya, kita di industri media kayak ini pun juga jualan Betul. fashion gitu loh, Ya. tekstil gitu. Betul. Nah, ini kalau hilang, value added ini hilang di Indonesia, ya udah. Kita cuma domblong saja. Ini saya sepakat tentang itu ya. Ini impact-nya sangat dangerous gitu ya. Extremely dangerous gitu ya kalau import behavior ini kemudian dibiarkan malah difasilitasi. Nah, kan logiknya begini ya Pak ya. Impor itu menjadi kebutuhan kalau kita kekurangan. Betul. Less capacity. Betul. Ya, kita nggak bisa memasok, menyuplai kebutuhan Betul. kita gitu ya. In term of locality atau nasional, in skala nasional gitu ya. Betul. Kita kurang baru impor. Nah, ini yang jadi masalah kan sebenarnya kita tidak kekurangan loh di dalam ini. Pelakunya banyak, industrinya banyak, produknya, quality-nya juga tidak kalah begitu. Nah, Betul. terus mengapa ini kok terjadi harus impor? Ini apa yang menjadi what is the reason behind gitu loh, Pak Iwan? Jadi gini, kita lihat setelah COVID. Setelah COVID ini, landscape dunia ini berubah. Ya. Landscape bisnis itu semua berubah. Geopolitik pun Geopolitik ya. berubah. Nah, China dengan Amerika tidak baik-baik saja. Oke. Ya kan? China over capacity. Seharusnya dia tadinya punya Jadi, market besar di Amerika betul. karena dikasih wall gitu ya. Betul. Kemudian over capacity. Ya, spill out ke Indonesia. Oke. Yang regulasinya sangat lemah. Kenapa sangat lemah? Begini. Longgar dan lemah ya. Sangat lemah. Jadi begini. Saya lihatnya itu begini. Jadi kayaknya di Indonesia ngomong, oh ini ada, tapi akhirnya yang masuk kan yang sama. Ini ada pergantian, namanya pergantian deskripsi misalnya di impor tadi. Ngomongnya di kertas ini, tapi yang datang lain. Yang datang yang sama dengan produk kita. Jadi dokumen Ya. beda dengan Apa yang datang? barang yang datang. Barang yang datang. Dan itu lolos. Banyak sekali. Kenapa lolos? Nah ini, jadi saya tidak mau istilahnya ke ranah yang ini. Sebenarnya semuanya tahu. Oke. Saya sudah pernah podcast di sini Ya. sebelumnya juga. Narkoba 1 gram aja sudah bisa ketemu, apalagi yang Besar-besar kelihatan. Jadi memang ini. Tapi ada solusi, bukannya tidak ada solusi. Ya. Solusinya adalah begini. Di industri ini harus ada regulator yang juga mengikuti tentang industri ini. Karena apa? Saya kemarin jumpa dengan
Kementerian Perdagangan. Ya. Ya, kebetulan dia ada visit di tempat kami. Oke. Pak, dia ngomong HS code di tekstil itu kok banyak sekali. Saya ngomong, Bapak Ibu, HS code di tekstil ini masih sedikit, nanti akan tambah lagi. Oke. Ya, ya deh. Makin akan tambah lagi. Karena produknya makin bervariasi. Kan makin bervariasi. Nah, kalau bahan baku jenisnya juga bervariasi, itu mempengaruhi HS code-nya. mempengaruhi HS code. Oke. Jadi harus ada orang yang mumpunin di perdagangan dan mumpunin di perindustrian untuk produk ini. Untuk verifikasi. Untuk verifikasi, untuk ini, untuk checking, untuk ini. Ini betul-betul nomenklatur harus diganti. Oke. Ya, di sini. Jadi bukan menjadi disepelekan saja. Jadi ada Cuma part-timer doang. Ada ringkasnya ya Pak ya, untuk verifikasi dan lain-lain itu ada lack of skill capacity. Salah satu ya ini. Karena di industrinya berkembang, tidak hanya locally ya, industri globally juga berkembang. Betul. Untuk HS code dan sebagainya. Sementara yang verifikatornya itu masih dengan paradigma yang lama, salah satunya. Sehingga lolos-lolos saja barang itu. Lolos terus. Jadi ini juga salah satu yang harus kita nggak apa-apa. Ini sangat teknis Pak ini. Sangat teknis. Iya. Sangat teknis. Makanya kenapa kemarin itu harus ada pertek yang harus ditempel di import. Oke. Iya toh. Peraturan teknis. Lah barang itu harus diukur, harus dicek, harus dimasukkan di laborat. Peraturannya udah ada Pak, tapi yang verifikasinya yang lag tadi. Jadi enggak, peraturan itu yang diganti Pak. Jadi langsung diganti, ya? Jadi importnya masuk lagi. Oke. Nah, sebenarnya di aturan di negara-negara lain sama. Iya. Peraturan teknis harus ada, Pak. Itu logis. Oke. Sangat logis. Pak. Dan pertek di tekstil itu tidak terlalu susah sebenarnya. Sebenarnya simpel ya. Sebenarnya iya. Itu saja akhirnya bolong lagi. Ya. Pak, saya mau melanjutkan ini, mau nanya yang lebih spesifik sebetulnya, tapi tahan dulu. Saya ingin lompat ke yang lain dulu. Pak Iwan, kan kalau kita bicara tadi impornya bolong, ya regulasinya lemah, longgar. Nah, kita sebetulnya tidak kekurangan kapasitas, gitu ya. Nah, apakah ini karena gini? Kalau saya boleh menanyakan ke performance dari industri tekstil dalam negeri, apakah karena memang quality-nya yang kemudian tidak bisa ngejar atau ada hal lain sehingga bisa dimasukin impor dengan mudah? Karena impor lebih kompetitif. Apapun penyebabnya ya, impor lebih kompetitif sehingga gampang masuk dan kemudian konsumen itu karena behavior-nya berubah beralih ke produk yang impor ini, even barang bekas bahkan, tekstil bekas gitu ya. Atau salah, pertanyaan saya ini keliru atau mohon klarifikasi. Ya. Memang visi negara harus jelas. Oke. Visi negara harus jelas. Visi industri harus jelas. Mau kemana? Oke. Kenapa Kementerian Perindustrian mempunyai Akademi Tekstil? Sebetulnya punya. Kenapa? Saya tanya dulu gitu dulu juga. Ya kan? Pertanyaannya kan ini. Kan gunanya untuk membuat yang tekstil yang lebih maju lagi kan terus. Ya. Idealnya begitu ya. Idealnya kan ini, harusnya cita-cita goalnya kan ini. Ya. Dibuat di dalam negeri, ya kan? Ditambah value added-nya masuk di dalam negeri dan kita bisa menciptakan tekstil-tekstil yang bagus-bagus lagi ke depan. Kan ini tujuannya. Ya. Jangan diganti dulu habis ini. Jadi R&D kita buat apa? Ada akademi buat apa kalau kemudian lubang gateway untuk impor itu dibuka lebar gitu kan. Kerannya diputar lebar gitu. Iya. Jangan salah. Ya. Saya ngomong tadi ini setelah Covid ya, karena ini ya. Mereka masif kegedean karena pabrikan mereka itu memang untuk Amerika. Yang memang spender. Amerika itu adalah pembeli, purchase. Ya. Konstruksinya terlalu gede. Nah, kalau masuk di Indonesia, dia daripada nyetoknya kebanyakan, ya lebih baik buang harga. Kalau istilahnya dumping ya. Dumping.
Akhirnya kan demikian. Nah, kan ada anti dumping policy sebetulnya. Ya. Regulasi anti dumping harusnya dilakukan itu oleh harus pemerintah. dilakukan. Itu harus dilakukan. Tapi yang ironis, ini yang gampang. Kita hidup di mana, Mas? Di Solo, Ya. di Sukoharjo, di Jawa Tengah. Itu dengan standar competitiveness persaingan yang sangat kompetitif di dunia. Ya. UMK kita disenengin. Ya. Listrik kita ya Oke lah. oke. Ya. Raw material Oke. market price. Kok nggak bisa bersaing dengan itu, kan berarti kan lucu, Mas. Karena ya Jangan ngomong daya saing ya, Ya. jangan kita ngomong daya saing. Cukup. Berarti ada subsidized price ya. subsidy price atau ada perlakuan Yang masuk. yang tidak Ya, perlakuan tidak yang wajar. tidak wajar di situ. Nah ini. Pak, itu kan Kita sudah- hidup yang di tempat yang kompetitif. Kenapa Sorry. saya nggak kompetitif? Nah, Sorry, gitu. itu sudah disadari oleh pelaku, oleh regulator, oleh yang lain-lain stakeholders, sudah disadari Nah sebenarnya. ini dia makanya harus ada yang mumpunin di sini. Regulator itu Dengan kata lain, Pak Iwan pengen mengatakan bahwa regulatornya harus naik kelas ini. bukan cuma naik kelas, tetapi juga mengerti tentang industri ini dia. secara betul-betul Benar-benar mumpuni ya. mumpuni dan konsentrasi, fokus. Karena ini akan terus, HS Code itu akan tambah terus Iya. di bidang ini. Memang harus ada yang istilahnya nongkrongin di situ. Kan tadi Kementerian Perindustrian jelas goalnya pengen meningkatkan kapasitas, kompetensi, Betul. segala macam ya, dengan salah satunya adalah akademi tadi. Betul. Tapi perdagangan jalannya beda lagi. Betul. Nah, kan selalu kan kalau di industri tidak hanya tekstil Nah, loh, ini, Bos. iya. Tidak hanya tekstil yang kemudian sekarang isunya macam-macam, PHK massal apa sih, padahal PHK-nya juga segitu-segitu aja sebetulnya. Tapi isunya besar sekali ini PHK massal, seolah-olah industri ini bangkrut gitu ya. Betul. Seolah-olah. Betul. Tapi memang faktanya bahwa industri ini digerus betul marketnya oleh tekstil impor tadi. Nih, ini karena tadi ada ketidaksinkronan di level of regulatory framework ini antara kementerian-kementerian. Satu waktu kan Pak Iwan pernah usul ada Kementerian Pertekstilan gitu misalnya waktu itu kan ya. Mungkin nanti bisa dibahas juga, mumpung momentumnya ini kabinet baru gitu. Tapi boleh nggak kalau saya sebut ini Pak ya, sebelum nanti ke situ. Ini ada semacam regulatory failure gitu ya, kegagalan regulasi atau bahkan policy failure ya, kegagalan kebijakan di khusus industri tekstil ini. Boleh nggak disebut begitu? Kalau saya bicara adalah tarik-menarik kepentingan. Oke. Ya kan, tarik-menarik kepentingan antara retail Ya. dan industri. Nah, tapi jangan salah, negara Indonesia ini adalah negara produsen. Pasti. Ya, yang akhirnya mensupport juga retail Ya. di situ. Itu kan rantai tata niaga Rantai kan? tata niaganya ini. Ya. Jadi tetap stratanya adalah industri itu di atas. Oke. Nah, ini yang penting. Industri kan hulunya toh Pak? Iya. Ya. Upstream gitulah. Upstream, karena upstream kita sudah lengkap. Kenapa dipotong di tengah Kenapa? ya? Kenapa ada malah pelemahan-pelemahan? Dipotong di tengah, downstream dikuasai oleh pihak lain gitu kan jadinya. Betul. Ngeri Nah, nih Bos. ini. Jadi ada pelemahan ini. Ini yang tidak benar. Menurut saya melihatnya tidak utuh ini. Oke. Nah, ini. Jadi harus tolong ini Berarti benar betul-betul. dong, kegagalan kebijakan, kegagalan strategi, kegagalan regulasi. Ya, jadi jangan kalah dengan komplain Ya. yang banyak tetapi impact-nya kecil. Tapi kita ini orangnya sedikit komplain tapi impact-nya besar. Pak Ya. Pak Iwan, ini Bapak menjelaskan, mendeskripsikan dengan sangat jelas sebetulnya what really happen now gitu ya di industri ini. Nah, Bapak bicara dengan kementerian, saya bilang fail ya,
nggak ada follow up gitu ya. Yang terjadi adalah wacana-wacana saling debat, saling bantah gitu ya. Soal Permendak juga bahwa bukan itu sebabnya segala macam. Nah, apakah perlu bicara ke level yang lebih tinggi gitu ya? Ke Presiden misalnya, Pak Jokowi misalnya. Saya yakin Pak Jokowi sangat concern kalau beliau duduk bareng dengan ini poin besarnya, ini yang harus diberesin gitu. Uang mineral aja harus hilirisasi di sini. Nggak bahan mentah dikeluarin untuk ini dan berani berhadapan dengan WTO misalnya ya. Why yang tekstil ini yang benar-benar labor intensif ya, sangat banyak kalau kita bicara masyarakat kita, rakyat ya yang terlibat dan cari nafkah di situ, multiplier efek dari situ, mestinya beliau akan sangat concern di sini. Dan saya yakin Pak Jokowi akan sangat concern. Beliau kan sangat concern dengan kepentingan masyarakat yang paling bawah. Saya rasa Pak Jokowi pun sudah mengerti masalah ini. Oke. Saya pasti sudah tahu. Ya kan. Jadi Pak Jokowi pun kan sudah mumpuni di sini semua, ya kan. Jadi level pelaksananya yang ini ya. Jadi ini yang penting adalah kembalikan ke fokus mana industri ini, ya kan. Karena kan kita istilahnya sibuk mencari investor aja di luar misalnya. Padahal investor di dalam ini istilahnya sudah siap dan baik-baik aja. Investor di dalam dan pabrikannya di dalam kan sudah eksis. Ini punya kapasitas. Kan? Ya kan, dan sudah loyal. Jadi upstreamnya sudah siap untuk menuju ke hilir dipotong di tengah. Sampai downstream sudah siap. Ya, terus dipotong di tengah. Betul, ya kan. Ya, ini jadi saya melihat bahwa kita harus reform dalam arti melihat untuk perindustrian ya. Perindustrian itu bukan berarti tekstil saja ya, industri ya. Itu kita harus menomorsatukan atau kita fokuskan di industri ini lagi. Jangan sampai kita terbiasa import. Nah ini. Pak, aku jadi ingat konsep atau struktur, entah nomenklatur atau apalah namanya, struktur kementerian ya, struktur kabinet ya. Kalau di Jepang itu ada MITI ya, MITI ya, Ministry of Industrial Trade, Ministerial of International Trade and Industry. Jadi Kementerian Industri dan Perdagangan Internasional itu one roof gitu ya. Jadi nggak ada kayak gini. Upstreamnya kemudian dipotong di tengahnya karena beda vision gitu ya. Jadi hilirnya itu diisi oleh impor-impor dari mana-mana. Kalau Jepang kan firm dari dulu seperti itu. Kita dulu ada deperindak dulu pernah. Sempat ada deperindak berubah lagi. Nah ini mungkin bisa ke depan kayak gitu nggak nanti Indonesia? Atau ada harapan seperti itu? Mungkin nomenklatur itu bisa terjadi. Ya, mumpung ini mau pergantian kabinet. Karena Indonesia itu adalah harus mempunyai growth. Ya. Percepatan growth. Ya, percepatan growth itu apa? Produksi. Ya. Industri. Ya. Ya itu percepatan di situ. Ya kan. Nah, ini memang harus fokusnya di mana? Ya. Nah, ini kita harus ngerti fokusnya beban pekerjaan yang paling banyak di mana. Itu mungkin bisa menjadi suatu kolaborasi di situ. Nah, kalau Bapak bicara kolaborasi kan based on case tekstil ini yang kok kayaknya makin kesini kok makin nggak fokus gitu ya, kalau saya boleh Bapak tadi bilang fokus ya, makin kesini makin nggak fokus. Kalau itu kan jadi case industri ini tadi disebut kolaborasi, kan ada sebuah goal dari kolaborasi industri yang disebut kalau di Jepang itu Japan Incorporated gitu ya. Nah kalau di tekstil ini, menyelamatkan tekstil, ini sudah rescue mission ini tekstil ini menurut saya ya. Harus ada rescue mission yang jelas. Kenapa tidak industri ini jadikan model atau jadikan pola untuk membangun the real Indonesia Incorporated gitu. Ya. Regulasi polisinya kolaboratif, industrinya juga kolaboratif, upstream sampai kemudian downstream gitu. Gimana Pak kalau seperti itu? Sangat ideal banget, bagus. Ya. Ya, jadi memang
tekstil ini sebenarnya adalah salah satu growth di Indonesia. Ya. Ya. Penyumbang pertumbuhan. Penyumbang pertumbuhan di sini. Menyelamatkan banyak orang. Menyelamatkan banyak orang. Dan value added yang harus intinya adalah value added di sini. Jadi intinya jangan kita cuma jadi misalnya jadi penjahit doang. Kayaknya dari luar kita jahitin, kita ekspor lagi. Oke. Itu oke. Tapi value added-nya hilang, cuannya hilang. Nggak ditaruh di Indonesia. Ya. Kita bolehlah jadi eksportir, Pak, untuk tekstil tertentu jadi eksportir. Tetapi jangan kemudian yang 270 juta penduduk Indonesia menggunakan tekstil jadi, ya pakaian jadi dan sebagainya itu justru diisi oleh impor. Betul. Itu kan menyedihkan toh. Betul. Jadi Indonesian Incorporated ini penting sebenarnya. Yang Pak Arief ngomong ini penting. Ya kan? Ini sangat penting. Kenapa? Karena Indonesia ini bisa mempunyai suatu the big mall istilahnya. Kamu mau ke Indonesia ada semua. The big mall ya? Ya. Ya kan? Kamu masuk di mall Indonesia. Kamu mau apa? Ada semuanya. Ya ini yang kita inginkan. Marketnya ada toh? Iya, marketnya ada, produsennya ada. Iya kan? Maksudnya mallnya itu adalah produsen. Iya. Yang datang ini adalah kita pembeli ekspor. Ya. Di situ. Jadi kalau kita bicara tadi melanjutkan poin tadi, sebetulnya kalau kita mau menuju ke sana kolaborasi yang lebih produktif ya untuk apapun lah namanya lah mengembangkan atau membangun Indonesia Incorporated untuk menjadikan Indonesia ini the biggest mall in the world gitu ya misalnya ya, one of the biggest ya tentu tidak bisa. Betul. Karena skalanya memang beda dengan China atau India gitu ya misalnya ya. Nah, tapi masalah yang terjadi adalah visinya beda-beda, not one vision gitu ya. Jadi misalnya tiba-tiba ini kita membuka keran investasi manufaktur tekstil dari China, let's say ya, yang gede gitu ya. Why tidak kemudian mengembangkan atau mensupport the existing industri yang sudah manufacturer yang sudah ada di sini gitu kan? Itu kan artinya kan membuat kompetisi baru dan kalau kemudian yang existing ini kemudian harus mau nggak mau harus mengurangi kapasiti kan layoff kemudian. Labornya kan jadi kehilangan opportunity, kehilangan income, dan impact-nya kemudian kemana-mana gitu. Kenapa tidak melihat secara komprehensif seperti itu? Nah, apa sih menurut Pak Iwan apa yang terjadi itu? Ya jadi begini, tekstil itu ini kan ada nih kabar bahwa akan dibuka keran investasi pabrik tekstil besar dari China masuk ke Jawa Barat misalnya. Jadi tekstil ini sebenarnya luas, kompleks. Ya. Makanya di negara-negara yang seperti di India pun ada menteri tekstil. Iya. Kementerian Tekstil. Kementerian Tekstil itu ada. Ya. Ya kan. Di China Council. Oke. Seperti badan di situ. Nah, yang diinginkan dari kita juga ini saking mulai kompleksnya kita harus juga ada fokus di sini, ya. Fokus di sini supaya tidak opportunity ini tidak hilang intinya. Oke. Boleh menerima investasi juga boleh, tapi orang lokal juga investasi juga harus boleh dong. Ya. Sama dong. Ya kan di situ. Nah, di badan ini itu membuat roadmap yang jelas untuk tekstil. Roadmap dalam arti kapasitas dalam negeri berapa, kurang apa enggak, kurang atau tidak. Ini betul-betul diatur. Jadi nyambung yang pertanyaan di awal tadi ya. Betul. Sebenarnya kita punya kapasitas berapa cukup? Kenapa harus impor gitu kan? Betul. Nah, ini yang kami inginkan adanya roadmap yang jelas. Roadmap yang jelas. Ini salah satunya adalah undang-undang nanti sandang pertekstilan yang sekarang sudah digulirkan oleh DPR. So far sebagai Bapak sebagai pelaku kawakan di sini ya, roadmap itu ada nggak so far hari ini? Belum ada. Belum ada dari yang Kementerian jelas. Perindustrian nggak ada? Belum ada yang jelas. Kementerian Perdagangan juga belum ada? Belum ada yang jelas. Oke. Nah, jadi masih disambi. Kaitan dengan itu Pak, masih sambilan. Disambi, betul. Sambilan ya. Disambil. Nggak fokus jadinya kalau fokus. Namanya sambilan nggak fokus. Padahal perdagangan terbesar itu tekstil. Dan perindustrian yang terbesar itu salah satunya tekstil. Nah,
Pak. Kalau kita lihat ya Pak ya, di onliner ya, Iya. itu kan mesti kan ini. Iya, fashion. Fashion. Nah, Pak, terkait dengan tadi kapasitas kan, penjenengan punya catatan nggak? Sebetulnya kapasitas kita itu dari manufaktur yang ada itu berapa? Kemudian tingkat kebutuhan itu berapa? Sehingga kelihatan nggak itu gapnya berapa? Atau ada surplus kapasitas produksi kita itu berlebih ketimbang kebutuhan, sehingga impor itu mestinya haram gitu loh kalau tahu kayak gitu, atau gimana? Catatan Saya penjenengan ceritakan gimana? kapasitas nasional aja dulu. Nasional ya. Kapasitas nasional ini sekarang ini sudah di bawah 50%. Bahaya. Ini sudah bahaya. Di bawah 50% itu artinya karena pasar kesedot oleh Kesedot impor oleh produk. impor. Ya, salah satunya ya. Salah Jadi satunya akhirnya pelan-pelan menurunkan kapasitas. menurunkan kapasitas. Padahal kalau sebelum impor banjir, ya ini let's mulai say, naik. Ya, kalau nggak ada impor banjir, sebelum relaksasi kemarin, itu sebenarnya mulai naik lagi. Mulai naik sebenarnya. Tapi kenapa direlaksasi? Nah ini, jadi ini kalau ada relaksasi ini kebablasan, Ya. bahaya sekali. Saya ngomong cuma ini aja. Jadi sekarang yang paling rasional hari ini, Ya. Permen 8 2024 itu mestinya nggak ada. Dicabut atau gimana? Permen 8 ini kan baru lahir, Ya. Maret. Ya, Tapi sudah gaduhnya seperti itu. ya. Apalagi nanti akhir tahun dampaknya kayak apa ya? Nah Setelah ini kita juga nggak tahu tahun ini seperti apa. Oke, Katanya Indonesia butuh US dollar. ya, Kalau ini malah impor. impor. Dolarnya apa bisa turun, Ya, oke. ya kan? Jadi ambivalence policy ya. Jadi ini rada ironis lah menurut saya Iya, nih. iya. Ya, jadi ini Ironis malah. Ya, jadi saya lihat ini kok nggak nyambung ya. Itu. Mungkin pemerintah mempunyai pemikiran yang lain. Jadi Saya Permen 8 2024 itu ironis dengan tujuan untuk mengembangkan industri tekstil dalam negeri. sebenarnya sudah diatur secara baik waktu Maret itu sudah selesai, sudah dikenalkan, Ya, disosialisasi sudah lama. 3 bulan sebelumnya. ya, Harusnya sudah mengikuti. ya. Nah, itu. Tapi kenapa dipersoalkan sekarang, Pak? Permennya itu sekarang dipersoalkan kenapa? Kalau sudah Saya kurang tahu. disosialisasikan. Saya kurang tahu. Jadi Ada yang gini, Pak Iwan melihat apa ada yang salah di permen itu? Jadi begini Pak, intinya adalah pertek tadi, peraturan teknis, ini penting. Di situ itu dicabut. Ya, jadi Oh, di permen itu mencabut pertek ya? pertek, begitu, Oke, padahal pertek itu sebetulnya yang menjadi pagar ya? pagar, Supaya tidak, karena relaksasi pertek dicabut. cabut. Gitu. Padahal harusnya perteknya itu lebih diperketat lagi malah seharusnya. Harusnya diperketat, Dengan tadi HS-HS yang lebih variatif gitu ya? bukan dengan HS Pak, dengan teknis, Oke, dengan teknis yang misalnya standarnya kain ini dari mana, kapas ini dari mana, gitu. Kalau di Amerika kapas dari China nggak boleh, Xinjiang nggak boleh. Istilahnya itu Betul. rule of origin ya? Iya, misalnya Iya, ROO ya? pakai kimianya apa, Rule of origin ya? kimianya membahayakan atau tidak kimia ini di tubuh kita, Itu nggak ada, Pak? tidak ada, Relaksasinya dalam konteks itu dihilangin. dicabut semua. Oh ya, Jadi gitu, jadi ya membuat nyaman Pak orang masuk Pak. iya, jadi Tanpa tidak SIM, tanpa ini tidak, ibaratnya ya. tidak ada yang spek Indonesia. Padahal di Indonesia ini kita importer umum, importer yang importer produsen ada, itu Ya. kan lucu. Nah, yang produsen ada malah Ada importer produsen. dikasih pertek. Oh, kalau Kenapa importer nggak umum sama? bebas. Importer umum bebas. Nah, waktu sosialisasi itu kayak gini di ini nggak? Loh sudah, dibahas nggak? makanya ada relaksasi ini kan. Nah, jadi ini, Oke. jadi produsen ini lebih hati-hati. Ya. Ya, Jadi kapasitas nasional tadi turun 50% karena antara lain ini secara umum banjir ya, impor tadi. Nah, sebetulnya Pak kalau kita kapasitas nasional itu originally ya sebelumnya ya itu berapa? Sampai kita pernah peak di berapa kapasitas industri tekstil kita? Penggunaan kapasitasnya sampai 80%? sampai 85% pernah. 85. Ketika 85% itu cukup, nggak perlu impor-impor, kita kebutuhan Impor itu sana tetap kita masih cukup. ada.
Tapi tidak kemudian itu menjadi tapi isu tidak masif intinya. Terkendali. Ya. Ya. Jadi penurunan kapasitas itu mostly terjadi karena banjir impor. Salah satunya ini, banjir impor. Nah, kalau ini dibiarkan kira-kira kapasitas akan seperti apa ke depan? Jadi kalau mereka yang pabrikan yang istilahnya yang medium, Ya. medium, itu pasti habis. Skala medium. Jadi kalau PHK massal itu menjadi ancaman nyata ya? Nyata. Kalau ini dibiarkan? Kalau ini dibiarkan. Jadi visionnya negara ini hilang. Padahal kita kan mau mengembangkan UKM kan. Ya. Kalau medium dan mediumnya ini juga hilang, UKM pasti juga UKM-nya juga pasti hilang. Karena vendor mereka, supplier mereka semuanya. Kayak misalnya let's say contoh Sritex ya. Sritex itu kapasitasnya sekarang berapa? Kapasitas untuk kita misalnya 1 bulan 30.000 ton. Iya. Kita ngomong tonase aja. Iya. Lebih gampang. Berapa persen Pak penggunaan kapasitas sekarang di Sritex? Kita sekitar 70%. Masih 75%. Nah, kalau dengan 50.000, let's say 40-50.000 karyawan, betul. Dan kapasitas segitu turun jadi 50%, itu kiamat ya? Ya istilahnya demikian. Kalau tidak ada, ngeri. Ya. Ya. Dan itu ketika skala penjenengan misalnya skala Sritex itu kapasitasnya turun banyak, itu kan impact-nya ke vendor, supplier dan lain-lain itu besar sekali toh Pak. BPJS, ya kan? Listrik. Ya. Itu baru dari satu case perusahaan ya? Dari satu case perusahaan. Jadi listrik, vendor, BPJS, ya kan? Belum yang lain, ada pajak dan lain-lain. Jadi sebetulnya kalau kemudian, maaf ini para ekonom juga, para pengamat ekonomi itu mengatakan ini pabrik-pabrik tekstil banyak yang PHK dan isu menuju kebangkrutan dan lain-lain. Itu kemudian yang di pointing adalah penurunan daya beli itu sebenarnya nggak pas ya? Bukan penurunan daya beli ya? Nggak. Absolutely bukan? Bukan. Kalau daya beli masih ada. Coba jelaskan ada. dari perspektif di lapangan seperti apa Pak, di industri Pak? Nah. Karena yang kita sering dengar kalau ekonom ngomong ini karena penurunan daya beli, karena gini, karena segala macam lah. Daya beli itu tetap masih ada. Masih ada? Di dalam negeri. Oke. Tetapi belinya impor. Uang ini mau taruh di mana? Udah itu aja kan? Iya kan? Iya. Uang ini mau buang atau mau taruh di dalam negeri, gitu aja. Kalau import kan hilang di sistem berarti. Nah itu. Jadi daya beli itu sebenarnya ada. Ada. Nah ini yang kemudian jadi masalah Pak Iwan. Karena yang menjadi opinion leader, key opinion leader para ekonom, para pengamat itu sering tuh menyimplifikasi, menyederhanakan bahwa kalau ada misalnya pabrik tutup atau karena misalnya ada PHK di beberapa perusahaan gitu, itu selalu pointing out-nya itu adalah daya beli turun sehingga pabriknya tutup, sehingga PHK. Nah akhirnya kan menjadi misleading conclusion dan itu kan menyesatkan barangkali juga pembuat kebijakannya juga, bukan karena kebijakan kami loh, bukan karena ini. Ya, Pak? Betul. Jadi harus diteliti secara dalam. Harus diteliti secara dalam. Kita lihat pembelian di Shopee, pembelian di online business lah. Intinya Bapak yakin bahwa daya beli masyarakat tidak turun? Masih ada. Masih ada ya. Yang perlu dibenahi adalah bagaimana regulasi yang kemudian bukan harus menyetop impor juga, enggak. Iya toh. Tetapi bagaimana kemudian lebih selektif, ada ketentuan-ketentuan yang untuk hal-hal yang kita bisa supply sendiri, kenapa harus impor? Misalnya. Bukan saya melarang impor ya. Enggak melarang impor. Tapi kalau bayar ya bayar sing bener. Ya, betul. Ya kan? Verifikasi yang benar. Betul kan? Oke. Lalu yang tidak ada dumping. Ya. Ya kan? Itu semua dihitung semuanya kok lebih murah, itu kan berarti ada apa, ya kan? Itu semua kan bisa di-touch dengan regulasi toh. Pembaruan regulasi toh. Betul. Jadi kalau memang Permendak ini nggak mau dicabut, ya dilengkapi lagi dong. Dengan ketentuan lain, dengan peraturan lain, tidak hanya dari Kementerian Perdagangan toh tentu ya. Betul. Dari semua stakeholders ya, pembuat kebijakan supaya ini loh, jangan sampai upstream kita kuat,
hilirnya masih kuat, daya belinya masih ada, tapi kemudian diisi di tengah-tengah. Betul. Bukan upstream dari kita, tapi diisi oleh supplier produk jadi dari luar, angka impor gitu loh. Itu kan ngeri sekali dampaknya kalau itu terus terjadi gitu ya. Betul, betul. Jadi itu yang kita kembali lagi ya, satu, human capital kita. Ya. Orang-orang pandai kita bisa hilang. Ya, di bidang ini, dan semuanya Jadi pedagang, jadi Pak. pedagang, Ya. bukan pedagang yang bagaimana, tapi tidak punya sense of innovation nanti. Iya. Ini Sama membuat Pak, sendiri. akhirnya yang harusnya jadi produsen yang keren, kreator yang keren, itu akhirnya jaga ke Pak. Jaga ke wong aku dipasok dari luar kok. Betul. Gampang dipasok, gampang, nek butuh gampang. Jualnya juga lebih gampang karena harga dumping misalnya, harga lebih murah tadi, apapun penyebabnya gitu ya. Sehingga lebih mudah laku gitu ya. Nah, itu kan berbahaya buat masa depan kita sebagai negara yang kan kita pengen 2045 maju ya. Betul. Indonesia emas ya. Betul. Nah, dari sekarang hal yang ini mesti kudu dibenahi dengan lebih mati-matian sih. Betul. Bukannya serius tapi mati-matian. Ya, dan fasilitas sudah ada semua. Ya. Sudah ada akademisinya. Ya. Sudah ada pabrik-pabriknya. Ya. Sudah ada marketnya. Ya. Apalagi kalau bukan dengan regulasi. Pak Iwan kan menyuarakan ini kan for the sake of industry ya Pak ya. Betul. For the sake of the national interest gitu ya. Ya. Bukan kepentingan perusahaan Bapak sendiri toh. Betul. Karena kalau Bapak sendiri sebetulnya persepsinya macam-macam di luaran sana, tetapi sebenarnya going concern perusahaan Pak Iwan kan masih oke banget toh. Ya, jadi di tempat kami terus melaksanakan namanya inovasi, di mana di saat-saat yang seperti ini malah justru kami kerja lebih keras lagi. Ya. Ya, satu itu. Yang kedua, kami tetap masih dipercaya oleh tentara-tentara di luar negeri untuk pasar ekspor Bapak masih oke. Pasar ekspor ini banyak gangguan sebenarnya, seperti di Laut Merah. Ya. Tapi masih oke secara keseluruhan. Masih ada, ya, masih baik. Ya, jadi ini kita pelan-pelan, tapi terus kita ada kemajuan. Oke. Ya. Karena memang betul-betul landscape-nya berubah setelah COVID, setelah geopolitik ini. Landscape industri dan landscape marketnya berubah. Nah, ini. Jadi base-nya ini. Ini apa? Rampungnya dengan apa? Dengan regulasi. Nah, betul. Nah, Pak, saya kalau boleh tanya level 1 sampai 10 nih, seberapa optimis pemerintah kita ini bisa menyelesaikan ini? Wah, level 1 sampai 10. Ini bukan apa itu namanya? Kan ini harus effort semua kan? Bukan debat presiden ini, nilainya berapa ini? Seberapa optimis, bukan nilai Pak. Ini bukan menilai, tapi seberapa optimis Bapak bahwa ini kita bisa selesaikan ini? Dengan berbagai upaya. Tahun ini Sritek sudah 58 tahun. Ya. Apa yang tidak optimis? Oke, berarti bisa ya ini diselesaikan dengan effort berbagai pihak gitu ya, harusnya. Ya. Dengan ini tadi, harus mati-matian menyelesaikannya, bukan sekedar sungguh-sungguh gitu ya. Ya. Jadi Sritek ini adalah perusahaan yang legacy. Oke. Sudah 58 tahun, ya kan? Dan ini perjalanan ini tidak mudah, ya kan? Dan kita terus memang mengerti di bidang ini, dan kita menjadi benar-benar partner pemerintah. Dan karena itu Bapak terus bersuara. Ya, saya bersuaranya adalah bersuara yang tengah saja. Ya, memang ada yang orang nangis-nangis bagaimana? Oke. Ya kan? So tidak hanya demi Sritek kan Bapak bicara. Betul. Jadi memang ini bagaimana industri tekstil ini bisa diselamatin gitu. Ini udah rescue mission gitu ya. Ya, jadi ini ada yang nangis betul. Nangis-nangis. Udah. Ini bagaimana? Padahal mereka adalah orang-orang yang notabene adalah yang hidup di Indonesia ini, berkarya dari nolnya ini. Bos, yang nangis-nangis itu perusahaan termasuk perusahaan yang buat sokol gede-gede juga. Saya rasa hampir semuanya ini mempunyai tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Ya, tapi sampai nangis-nangis ya. Ya. Jadi dengan masalah yang berbeda-beda tapi dengan masalah yang berbeda-beda ini. Karena gempuran impor tadi, mainly. Gempuran impor, apalagi tuntutan
zaman dengan lingkungan hidup. Jadi kalau boleh dibilang Pak Iwan, ini kayak semacam multiple disruption ya di industri tekstil ini. Industri tekstil ini diserang oleh disruptor dari mana-mana. Terlalu banyak disruptor sehingga sekarang ini tadi Bapak bilang nangis-nangis itu. Jadi kalau kita lihat tekstil memang seperti itu. Ya. Tetapi di industri yang lain mungkin ya sama. Nah, Betul kan? sama ya. Di industri yang lain Ya. banyak juga. Misalnya PHK gitu kan. PHK apapun tuh banyak. Tapi memang tekstil itu primadona, Tekstil itu seksi. seksi. Ya, Ini. Ya kan. Jadi kalau di Primadona. industri media PHK nggak ada berita ya Pak ya? Nah, itu. Saya malah belum pernah dengar malahan, ya kan? Itu dia. Ada PHK nggak ada berita, Iya. tapi begitu tekstil karena menyangkut banyak orang, Iya, terus jadi isu gitu ya. betul. Padahal banyak di bidang-bidang lain, sektor lain itu melakukan hal yang tersebut. Dan salah satu penyebabnya sama sebetulnya. Karena imported influence gitu ya. Betul. Imported things atau imported teknologi atau apapun gitu ya. Yang menginfluence ini gitu ya. Betul. Jadi saya rasa kita harus tengah melihat suatu permasalahan ya. Atau kasus ini. Ya, Itu. ya. Pak, ada harapan, mungkin ini sebagai penutup nih. Ya. Kita sudah, tidak terasa loh Pak Iwan, udah hampir 1 jam. Harapan Nggak terasa. saya tentunya DPR ini menginisiasi adanya rancangan undang-undang sandang atau pertekstilan ini. Semoga ini kita bisa goal di situ. Dan seperti hal-hal yang demikian dan kita mempunyai suatu bisnis ya, istilahnya Indonesia Incorporated in Textile ya. Jadi ini Indonesia Incorporated in Textile. ya, jadi ini harus mempunyai suatu kemajuan di kemudian hari. Ya, dan saya juga menghimbau untuk teman-teman juga, ayo kita terus Fighting spirit. kita fighting spirit, jangan kendor. Oke. Ya, jadi ini saya mengerti bahwa semuanya tidak mudah, tetapi pasti ada jalan keluar karena orang-orang kita itu orang-orang yang baik. Ya. Oke. Ya, Pak Menteri kita, Ibu Menteri kita, Pak Presiden itu orang-orang baik. Ya, semoga mereka bijak di dalam melihat suatu kasus ini. Dan akan ada jalan keluar. Dan ada jalan keluar. Karena apa? Indonesia pernah menjadi primadona di sini. Dan pasti bisa kita. Dan pasti bisa. Bisa lagi. Bisa lagi. Dan harus bangkit lagi gitu. Nah, itu. Bangkit. Siap. Dan menjadi terang. Wah, saya jadi Pak, kalau ngelihat pengusaha yang ngadepin banyak masalah begini, industrinya banyak masalah begini, tetap fighting spiritnya kuat dan optimis. Kurang apa lagi gitu kan? Ya. Kita akan jauh lebih optimis lagi. Gitu. Ya. Bahwa kita punya masa depan yang jauh lebih baik. Dan untuk elected presiden dan wakil presiden, kita juga sama. Ya. Ya, mereka adalah pilihan yang terbaik dan kami juga mengharapkan bahwa the next bisa melanjutkan legacy ini yang berikutnya. Luar biasa. Di sini. Luar biasa. Waduh, Pak Iwan, ini Thank you. perbincangan yang luar biasa. Kita mencoba mengadres ya, mencari solusi ya, apa sih yang seharusnya dilakukan untuk rescue mission ini industri tekstil yang jutaan orang terlibat di sini, direct maupun directly maupun indirectly gitu ya, langsung maupun tidak langsung, sehingga mudah-mudahan perbincangan ini nanti memberi manfaat. Ya. Bisa memberikan inspirasi untuk apapun, kebijakan atau apapun, juga terutama buat pelaku industri. Ya. Pak Iwan, terima kasih. Terima kasih, Mas. Sobat Indonesia, demikian perbincangan saya dengan Pak Iwan Lukminto yang selalu luar biasa. Semangatnya luar biasa, meskipun industri ini banyak didera persoalan ya, persoalan kompetisi dari barang impor dan lain-lain, regulasi yang masih harus difitkan, dipaskan dengan apa yang terjadi di lapangan, sehingga tidak merugikan industri ini secara hari ini maupun secara jangka menengah dan panjang. Ini sungguh luar biasa, mudah-mudahan bermanfaat dan kita
jumpa lagi di Expose Indonesia berikutnya. Salam. Terima kasih Pak Iwan. Namun. Mantap, 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 mantap.